Ada satu kisah yang luar biasa yang pernah ditulis di dalam kitab suci kita, di mana kisah ini dia mengalami kehidupan yang sangat buruk. Dia sudah divonis umurnya pendek, keadaannya semakin buruk. Tapi kenyataannya bukan umurnya menjadi pendek, tapi semakin panjang. Bukan hanya umur panjang, tapi dia mengalami damai sejahtera, ketenangan, bahkan berkat yang berlimpah. Saya berdoa kepada Tuhan untuk jemaat yang ikut di dalam DPK ini, doa pagi kita. Saudara menerima mujizat Tuhan, umur panjang, damai sejahtera, ketenangan, bahkan berkat yang berlimpah-limpah. Yang percaya tulis di kolom chat, katakan, saya percaya. Sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana keadaan buruk diubah menjadi baik, sakit disembuhkan, umur pendek diperpanjang, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa Tuhan tidak pernah memberikan penyakit kepada umatnya. Karena di luar sana masih banyak orang memahami, orang memiliki iman bahwa Tuhan sengaja memberikan sakit penyakit, sengaja memberikan musibah supaya saya semakin dekat kepada Tuhan, supaya saya semakin intim, bahkan melayani Tuhan sungguh-sungguh beribadah. Itu adalah pemahaman yang tidak tepat. Kita sebagai orang tua sama sekali tidak pernah mengharapkan anak kita sakit. Supaya lewat dia sakit, supaya dia lewat alami musibah, dia hormat kepada kita. Tentulah yang diharapkan orang tua anaknya itu selalu sehat. Rajin belajar, rajin bekerja, masa depannya sukses dan bahagia. Kalau anak-anak bahagia, yang paling bahagia adalah orang tua. Demikian Bapa di surga. Bapa di surga tidak pernah merancangkan sakit penyakit. Rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Artinya Tuhan kita tidak pernah memberikan penyakit kepada kita. Lalu bagaimana dengan fakta yang sedang terjadi di mana-mana? Banyak orang percaya, bahkan orang yang sudah melayani, bahkan yang sudah menjadi gembala, penginjil, mereka juga alami sakit penyakit. Bukankah hal itu menjadi bukti bahwa Tuhan memberikan penyakit itu? Bukan. Kalau orang percaya masih alami penderitaan di dunia, alami sakit penyakit, itu ada dua penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah karena kita masih tinggal di dunia. Di dunia ini masih banyak dosa, banyak antikris, banyak orang berdosa, banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan si iblis juga masih merajalela mengganggu manusia. Sehingga lewat kuasa si iblis, lewat orang yang masih menolak Yesus, kejahatan masih berada di mana-mana. Masih dirancangkan virus. Ada orang-orang yang tertentu membuat dunia ini kacau sehingga terjadi peperangan. Kalau terjadi peperangan, virus disebarkan, maka yang sakit, yang menderita semua manusia, termasuk orang Kristen yang masih tinggal di dunia. Jadi jangan pernah berdoa dengan berkata, Tuhan ambillah semua bebanku. Tuhan ambillah semua permasalahanku, ambillah semua penderitaanku. Aku mau hidup bahagia untuk selamanya.
Nanti Tuhan menjawab saudara dengan berkata, baiklah anakku, aku akan menjemputmu hari ini. Engkau akan tinggal selamanya di surga. Karena hanya di surgalah hidup tanpa air mata, hidup tanpa penderitaan, hidup tanpa peperangan, bahkan tanpa virus. Kalau kita masih hidup di dunia, alami penderitaan, alami sakit penyakit, itu adalah hal yang biasa yang menandakan kita hidup di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sendiri yang menyebabkan salah mengambil keputusan. Dokter sudah berkata jangan makan ini, jangan makan itu. Tapi kita masih berkata dengan iman di dalam nama Yesus. Padahal yang dimakannya itu adalah makanan yang sangat dilarang oleh dokter untuk kesehatannya. Sehingga saat itu memang kenyang, puas. Tapi tubuhnya alami hal yang kurang baik sehingga timbul sakit penyakit. Jam istirahat, jam tidur seharusnya tidur, tapi dipakai untuk main HP, main game, nonton drakor. Sampai jam 1, jam 2 pagi. Padahal pagi-pagi harus bangun, ikut doa pagi lagi, doa pagi kita. Setelah itu bekerja, sehingga tubuh ini karena kurang istirahat semakin lama makin lemah. Gampang kena penyakit. Bahkan masih ada orang percaya yang masih datang ke dukun. Beberapa hari yang lalu, kaki saya sakit sekali sampai ke pinggang saya. Untuk bangun pun itu sangat sulit. Saya sampai teriak karena sakitnya. Lalu saya cari tukang urut. Saya tanya tukang urut ke OB yang ada di gereja kami. Nek, apa punya kenalan tukang urut? Lalu dia berkata, iya, saya punya kenalan. Bagus sekali Pak tukang urutnya. Lalu saya bertanya lagi, apakah nenek sudah pernah diurut? Dia jawab, belum. Wah, kalau belum dari mana tahu kalau itu bagus, kalau itu pintar. Lalu dia menjawab, Pak, tapi kalau ke sana kita harus membawa janur kuning. Nanti yang diurut itu janur kuningnya. Tapi kita merasakan seperti diurut dan pasti sembuh katanya. Itu kan sudah berbicara mistik, itu kan sudah berbicara ilmu hitam. Jimat, itu sudah berbicara tentang kuasa si jahat. Banyak orang Kristen karena keputusasaannya sudah berobat kemana-mana. Pergi ke rumah sakit A, B, pergi ke dokter A, B. Bahkan datang kepada hamba Tuhan yang memiliki karunia kesembuhan ternyata tidak sembuh-sembuh. Ya udahlah, pergi ke dukun, ke paranormal. Saudara, jangan pergi ke sana. Kalau saudara menerima kesembuhan karena datang ke paranormal, datang ke dukun, datang ke kuburan, minta kesembuhan. Kesembuhan yang diberikan itu hanya sesaat. Dan tidak ada ceritanya gratis. Suatu waktu nanti pasti akan ditagih. Dan tagihannya itu jauh lebih besar dari apa yang sudah diberikan. Artinya penyakit demi penyakit akan diberikan lagi. Penderitaan demi penderitaan akan diberikan lagi. Karena tujuan si jahat, tujuan si iblis adalah membuat manusia menderita, sengsara. Untuk itu tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan kesembuhan, Dia memberikan dengan cuma-cuma. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan berkat, Dia memberikan dengan cuma-cuma supaya kita sehat, panjang umur, dan diberkati. Yang percaya katakan amin. Jadi kita punya pemahaman yang sama terlebih dahulu. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit bagi kita. Kalau penyakit itu datang, penderitaan itu datang,
maka lakukanlah seperti firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Di mana Raja Hizkia sudah divonis oleh Tuhan bahwa umurnya 3 hari lagi. Itu terdapat di 2 Raja-Raja 20. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke dinding dan berdoa kepada Yahweh dengan berkata, "Aku berdoa kepadamu ya Yahweh, ingatlah bagaimana aku telah hidup di hadapanmu dalam kebenaran dengan hati yang saleh. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Lalu menangislah Hizkia dengan terseduh-seduh. Ayat yang kelima, "Berbaliklah dan sampaikanlah kepada Hizkia, pemimpin umatku. Beginilah Yahweh Elohim Daud leluhurmu berfirman. Aku telah mendengar doamu dan melihat air matamu. Lihatlah, aku akan menyembuhkan engkau. Engkau akan pergi ke bait Yahweh pada hari yang ketiga." Bagaimana cara kita mengubah keadaan buruk menjadi baik, sakit menjadi sehat? Yang dilakukan Hizkia adalah pada saat dia mendengar bahwa penyakitnya itu membawa kematian, umurnya pendek tinggal 3 hari. Yang dia lakukan adalah dia merespon dengan benar. Saudara coba bayangkan saudara di posisi Hizkia. Saudara alami sakit, lalu memanggil hamba Tuhan, memanggil gembalamu. Lalu gembala itu, pendoa itu berkata kepada saudara, "Pak, Bu, kumpulkanlah keluargamu. Umurmu tinggal 1 minggu lagi. Sampaikanlah pesan-pesan terakhirmu." Bagaimana respon saudara? Apakah respon saudara marah, menghakimi hamba Tuhan itu? Atau marah kepada Tuhan dengan berkata, "Percuma selama ini saya beribadah. Percuma selama ini saya menabur, berbuat baik, melayani, memberikan persepuluhan, dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan tidak dapat menolong saya." Hizkia mengambil respon yang benar. Respon yang benar. Dia datang berdoa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Yahweh. Waktu dia berdoa, dia menangis terseduh-seduh. Dia menangis sedemikian rupa karena dia tahu tidak ada lagi tempat pengharapan, tidak ada lagi tempat untuk mencurahkan isi hatinya selain Tuhan. Sampaikan saudara semua pergumulan. Ada perkataan yang menarik yang disampaikan Hizkia. Dia berkata, "Aku telah berbuat baik. Aku telah melakukan yang baik di hadapanmu." Saya pelajari apa sih yang Hizkia lakukan. Perbuatan baik apa yang sudah dia lakukan. Sehingga dia dapat berani berbicara di hadapan Tuhan sedemikian rupa. Yang dilakukan Hizkia adalah dia melakukan firman Tuhan. Yang kedua, dia membersihkan penyembah-penyembah berhala. Menjauhkan semua penyembahan berhala dari negeri itu. Dan yang ketiga, dia membuka kembali bait suci. Dia membuka kembali yang selama ini telah ditutup oleh orang tuanya. Karena orang tuanya kembali kepada penyembahan berhala. Dan Hizkia membuka itu. Banyak hari-hari ini gereja yang masih tertutup. Bahkan banyak jemaat yang sudah tidak mau lagi ke gereja.
tidak mau lagi beribadah secara onsite, secara online pun tidak. Saudara, mulai pandemi sampai hari ini, Gereja YHS bekerja sedemikian rupa membuka tempat-tempat ibadah. Kalau gereja onsite tidak dapat dibuka, ada ibadah lewat Zoom, ada ibadah lewat online. Bahkan hari ini sudah dibuka ibadah Meta Church setiap minggu. Banyak pilihan untuk kita beribadah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beribadah, apalagi sekarang keadaan sudah semakin membaik, virus sudah semakin reda, ibadah onsite sudah semakin terbuka di mana-mana. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Jika kemarin saudara belum berbuat baik, seperti Hizkia berkata, "Aku sudah berbuat baik." Saudara, perbuatan baik dengan anugerah itu tidak dapat dipisahkan. Orang yang hidup di dalam anugerah bukan berarti orang itu menjauh dari perbuatan baik. Hidup sesukanya melakukan dosa. Hidup tanpa ibadah. Hidup tanpa pelayanan. Hidup tanpa menabur. Itu salah karena kebaikan itu ada di dalam anugerah. Artinya orang yang hidup di dalam anugerah pasti selalu melakukan yang baik. Katakan, saudara boleh menulis di kolom chat, dalam anugerah saya berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk selamat. Kita berbuat baik karena Tuhan kita selalu baik dan kita sudah menerima yang terbaik. Sehingga perbuatan baik itu menjadi gaya hidup kita karena Kristus yang baik tinggal di dalam hidup kita. Jadi bagi saudara yang belum melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak ada kata terlambat. Lakukanlah mulai hari ini. Jika saudara belum pernah menabur, menaburlah. Jika saudara belum sungguh-sungguh beribadah, mulailah beribadah dengan sungguh-sungguh. Mulailah pelayanan dengan sungguh-sungguh. Teruslah memberikan persepuluhan. Teruslah melayani Tuhan. Sehingga saudara dapat berkata seperti Hizkia berkata, "Tuhan, saya sudah melakukan kebaikan." Tapi Hizkia tidak mengandalkan kebaikan itu. Dia menangis, dia meratap. Karena dia tahu, hanya karena kebaikan Tuhanlah yang mengubah hidup yang sakit ini menjadi sehat. Yang umur pendek ini menjadi panjang umur. Saudara, dengan berdoa pagi hari ini, saudara sudah mengambil keputusan yang tepat. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini semuanya terima mujizat Tuhan. Tuhan Yesus anugerahkan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, dan berkat yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Jadi intinya adalah, jika keadaan buruk terjadi, jika sakit penyakit menghampirimu, responi dengan benar. Dengan datang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa dengan mengandalkan karya Kristus. Berdoa dengan mengandalkan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah saudara lakukan, terus lakukan. Dan sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melanjutkan perbuatan baik yang sudah Engkau berikan bagiku, yang hari-hari ini saya kerjakan. Dan saya terus mengandalkan kebaikan-Mu, karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum Yesaya meninggalkan tempat tinggal Hizkia, Tuhan berkata, "Yesaya, sampaikan pesan ini kepada hambaku Hizkia." Dan hari ini juga pesan Tuhan buat saudara. Tuhan berkata, Tuhan memberikan panjang umur. Tuhan memberikan damai sejahtera dan berkat yang berlimpah.
Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.